Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman jagung. Yang pertama adalah penyakit bulai atau downy mildew. Nah, teman-teman, penyakit bulai ini setahu saya digunakan oleh masyarakat dalam tanda kutip awam untuk merujuk pada kelainan tanaman jagung yang mana daunnya menjadi kuning. Ya. Kemudian disebut sebagai penyakit bulai atau bule gitu ya. Padahal yang kita maksud sebagai bulai itu spesifik, tidak sekedar kuning. Tetapi penyakit kuning yang disebabkan oleh Peronosklerospora maydis atau Peronosklerospora philippinensis. Ya. Jadi nanti teman-teman jika ke lapangan kemudian bertemu dengan orang yang menyebutkan penyakit bulai jagung, maka ada beberapa kemungkinan yang dimaksud, ya, yang seperti ini yang sesungguhnya, atau penyakit atau kelainan, atau yang dimaksud adalah kelainan jagung yang daunnya menguning. Nah, selain oleh penyakit bulai atau downy mildew, kelainan pada jagung yang mana daunnya menguning itu juga bisa disebabkan oleh kekurangan unsur hara hingga air, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, yang kita mau luruskan sekarang adalah yang kita maksud penyakit bulai adalah downy mildew yang disebabkan oleh Peronosklerospora maydis atau Peronosklerospora philippinensis. Ya. Jadi ini bukan sinonim, memang ada dua jenis yang menyebabkan penyakit bulai ini. Gitu ya. Pada permukaan daun terdapat garis sejajar tulang daun. Jadi kalau menguningnya daun disebabkan penyakit bulai atau downy mildew, itu tidak asal kuning, ya. Jadi kuningnya daun ini sejajar dengan tulang daun. Teman-teman bisa lihat pada gambar pertama maupun gambar kedua, ya. Warna kuningnya itu dengan warna yang hijau itu ada batas yang jelas, ya. Seolah yang warna kuning itu tidak bisa membaur di tulang daun sebelahnya, gitu ya. Jadi lurus-lurus gitu semuanya. Memang pada akhirnya seluruhnya akan menguning. Nah, tapi pada gejala awal kita bisa lihat kekhasan dari penyakit ini, ya mana kuningnya itu punya batas jelas dengan yang masih hijau dan mengikuti tulang daun, gitu ya. Kemudian jika di bagian bawah daun ini teman-teman lihat akan terdapat serbuk-serbuk putih seperti tepung, yang mana itu adalah spora dari Peronosklerospora. Tanaman ini rentan terhadap penyakit bulai, tanaman jagung ini rentan terhadap penyakit bulai pada usia pembibitan hingga akhir dari fase vegetatif. Ketika tanaman ini masuk fase generatif atau sudah muncul malai, ya, ditandai dengan munculnya malai, maka tanaman akan menjadi tahan terhadap penyakit bulai. Varietas apapun, varietas rentan sekalipun, itu hanya rentan sebelum generatif. Ketika sudah muncul malai, maka tanaman itu tidak akan bisa terinfeksi Peronosklerospora maydis atau philippinensis. Gitu ya. Jadi bagian paling rentannya ada di fase-fase awal, 1 bulan pertama tanaman jagung ditanam. Nah, apabila infeksinya terjadi dan menyebabkan gejala, ya, pada usia-usia awal itu, menyebabkan tanaman ini menjadi kerdil atau tidak bisa tumbuh tinggi dan tidak bisa menghasilkan. Jadi kerugiannya bisa mencapai 100%. Pembentukan spora patogen membutuhkan udara yang lembab lebih dari 90%, sekaligus hangat sekitar 23 derajat Celcius serta gelap. Karena itu proses ini terjadi pada malam hari. Pengendaliannya, ya, sama seperti
nanti teman-teman lihat di pengendalian berikutnya tidak lepas dari penggunaan varietas tahan. Ya. Jadi seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Parikesit, ya, Hibrida, CL, CI, itu adalah varietas-varietas jagung yang tahan terhadap bulai. Kan tetapi kita punya tantangan ya, karena kecenderungan masyarakat menyukai jagung manis. Nah, jagung manis ini cenderung rentan terhadap penyakit bulai. Kemudian tidak menanam tanaman yang berasal dari tanaman benih yang berasal dari tanaman terinfeksi, karena jika misal ya terjadi infeksi pada suatu tanaman tapi terlambat ya, jadi tanaman tetap berhasil menghasilkan tongkol, kemudian menghasilkan benih, maka benihnya tidak boleh kita tanam sebab penyakit ini akan tertular melalui benih. Jadi artinya tanaman yang tumbuh nanti juga akan mengalami infeksi bulai ya. Jadi patogennya akan tinggal di dalam benih, hidup di sana, tidak menginfeksi atau merugikan benih, tapi ketika benihnya berkecambah menjadi tanaman baru, tanaman muda, maka patogennya kemudian akan menginfeksi. Jadi harus menggunakan varietas tahan dan benih yang bebas penyakit. Tanaman jagung ditanam secara serentak pada awal musim kemarau. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa sporanya membutuhkan kelembaban yang sangat tinggi untuk bisa menyebar. Oleh karena itu berarti terjadi pada musim penghujan. Nah, maka penanaman di musim penghujan akan sangat berisiko terinfeksi penyakit ini. Jika memungkinkan, tanamlah di musim kemarau, atau di akhir musim kemarau boleh di peralihan, dengan catatan kelak ketika tanaman ini masuk ke musim hujan, ya, ketika datang musim hujan, tanaman ini sudah muncul malai atau sudah masuk ke fase generatif, yang mana tadi saya sampaikan fase itu tanaman tahan terhadap downy mildew. Jadi walaupun sudah masuk hujan, karena tanaman sudah generatif, tanaman tidak akan terinfeksi. Penggunaan metalaksil juga bisa digunakan untuk mengurangi insidensi penyakit ini. Nah, penyakit ini menjadi sangat umum untuk teman-teman bisa temui di lapangan. Teman-teman bisa lihat dari jauh ya, jika ada tanaman jagung yang kemudian lebih pendek dan warna lebih kuning, kemungkinan besar itu penyakit bulai. Teman-teman bisa dekati dan teman-teman bisa lihat warna kuningnya yang mengikuti tulang daun. Yang kedua adalah hawar daun Helminthosporium, ya, disebabkan oleh Helminthosporium tursicum, dan untuk tahap seksualnya disebut Trichometasperia tursia. Jadi jamur ini teman-teman, ketika dia berkembang biak secara aseksual, jamur ini disebut Helminthosporium tursicum, ya. Dan saat ini diberi nama Helminthosporium tursicum, kita punya keterbatasan ilmu pengetahuan ya, sehingga yang kita tahu jamur ini hanya berkembang biak secara aseksual. Nah, belakangan kemudian ternyata kita ketahui jamur ini juga dapat berkembang biak secara seksual. Dan ketika dia dapat berkembang biak secara seksual, taksonominya bergeser, teman-teman. Taksonominya bergeser dan juga berimbas pada nama spesiesnya juga diganti, nama genusnya berubah, nama spesiesnya juga berubah menjadi Trichometasperia tursica, gitu ya. Nah, hawar daun adalah bercak dengan ukuran besar. Itu hawar ya. Nanti teman-teman lihat bercak daun. Kalau bercak itu warnanya hampir sama, tapi ukurannya kecil-kecil. Itu bercak. Apabila ukurannya besar ya, itu disebut hawar. Gitu ya. Jadi bercak yang ukuran besar itu disebut hawar. Teman-teman bisa lihat hawar ini ukurannya bisa 2,5 hingga 15 cm. Sangat besar. Ini disebut hawar. Gitu ya. Mula-mula terlihat bercak kecil, oval, kebasahan, kemudian bercak itu memanjang untuk elips, maka nampaklah bahwa ini adalah sebuah hawar berwarna hijau keabu-abuan atau coklat dengan panjang 2,5-15 cm. Bercak ini pertama kali terdapat pada daun bawah, ya, yang kemudian berkembang menjadi
daun atas. Artinya kalau teman-teman mau pengamatan hawar daun Helminthosporium, teman-teman menghitung dari bawah. Jangan lihat daun atas ya. Oh, daun atasnya bersih kok. Ya, karena memang penyakit ini mulai muncul gejalanya dari daun yang paling bawah. Karena itu adalah daun yang paling tua. Jadi dari situ dulu muncul, jika daun itu sudah terinfeksi, baru mulai muncul di daun di atasnya, baru ke atas dan seterusnya, gitu ya. Maka kalau mau melakukan pengamatan bisa dilihat dari sudah sampai daun nomor berapa dari bawah, gitu ya. Kalau sudah sampai pertengahan berarti scoringnya 50%, gitu ya. Kalau sudah sampai daun paling atas berarti sudah tinggi scoringnya. Pengendaliannya kembali varietas tahan, menghindari musim kemarau dan menggunakan fungisida sistemik. Kalau tadi hawar ini bercak teman-teman. Jadi sama-sama Helminthosporium, tapi yang ini Helminthosporium aedes ya, dengan nama seksualnya ketika dia masuk tahap seksual namanya Cosiliobolus heterostropus ya. Nah, seperti saat tadi saya sampaikan, kalau hawar itu besar, kalau bercaknya kecil-kecil, kita bisa lihat itu ukurannya sekitar 0,6 hingga 2 cm aja. Yang bawah juga 0,6 hingga 2,7 cm. Itu kan kecil ya, lebih kecil yang tadi kan sampai 15 cm. Berarti ini adalah bercak ya. Gejalanya seperti pada gambar, bercak-bercak pada daun. Nah, ada dua ras patogen yang bisa menyebabkan bercak daun ini. Yang pertama ras 0 gitu ya, disebut gitu, dengan warna coklat kemerahan dengan panjang lebih pendek daripada yang ras T ya, 0,6 hingga 2 cm, sejajar dengan sisi tulang daun dengan pinggiran berwarna kuning tua sampai coklat. Sedangkan yang ras T menyebabkan gejala sama coklat kemerahan tapi lebih besar ya, lebih besar daripada yang sebelumnya, berbentuk kumparan dengan halo. Halo itu adalah lingkaran di sekelilingnya berwarna kuning, yang mengelilinginya berwarna hijau, kuning, atau klorotik. Akhirnya bercak menjadi gelap atau coklat kemerahan. Pengendaliannya adalah penggunaan varietas tahan, melakukan pengolahan tanah, ya, dibersihkan, melakukan sanitasi, menghindari menanam jagung terlalu rapat menggunakan fungisida sistemik, dan menghindari menanam jagung yang bersitoplasma jantan mandul karena menjadi lebih rentan. Hawar tadi termasuk, jadi ada tiga penyakit utama pada jagung. Itu yang pertama bulai tadi teman-teman, yang kedua hawar daun jagung, dan yang ketiga ini karat daun jagung ya. Penyakit karat ini bisa teman-teman temukan dimanapun dengan gejala ya menyerupai karat, seperti gambar yang tengah itu mirip sekali dengan karat. Yang mana yang warna coklat itu kalau dilihat lebih dekat itu ada di sebelah kanan, itu adalah pustul namanya ya. Namanya adalah pustul berisi uredinia dari jamur Puccinia penyebab karat. Hal ini sama terjadi pada tanaman-tanaman lain yang mengalami infeksi karat. Nah, jamur karat ini teman-teman tidak bisa teman-teman tumbuhkan di media buatan. Itu tidak bisa teman-teman tumbuhkan di isolasi di PDA. Itu tidak bisa sebab jamur ini adalah jamur parasit sejati atau parasit obligat yang hanya bisa tumbuh di jaringan yang hidup. Nah, di jagung karatnya disebabkan oleh Puccinia polyzora. Ya, menggunakan tanaman tahan adalah cara untuk mengendalikan penyakit ini, bisa menggunakan Kalinga, Arjuna, Wiyasa, Pionir 2, dan sebagainya. Nah, atau menggunakan fungisida tridomefon, gulungan ditiokarbamat secara semprot. Teman-teman, penyakit karat maupun penyakit hawar yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ini menginfeksi tanaman jagung setelah masuk fase generatif. Jadi gantian dengan penyakit bulai tadi ya. Kalau penyakit bulai menginfeksi jagung sebelum generatif, ya, setelah generatif bulai tidak bisa menginfeksi. Lain hanya dengan hawar dan karat. Penyakit hawar Helminthosporium dan karat Puccinia polyzora ini menginfeksi jagung apabila jagungnya sudah masuk fase generatif. Jika masih vegetatif, tanamannya tidak terinfeksi oleh penyakit ini. Ya, di setelah masuk generatif, barulah kita bisa menemukan penyakit hawar daun Helminthosporium
dan karat Puccinia polyzora di tanaman jagung. Seperti pada hawar, karat daun jagung ini juga mulai menginfeksi daun paling tua dulu, mulai dari paling bawah dulu. Paling bawah terinfeksi, baru bergerak ke daun di atasnya, baru daun di atasnya. Sehingga kalau teman-teman mau scoring, teman-teman bisa hitung dari bawah, sudah daun nomor berapa dari bawah yang terinfeksi. Jika sudah sampai tengah, mungkin scoringnya kita anggap sebagai 50%. Baik penyakit hawar maupun karat ini menyebabkan kerugian yang serius ketika tanaman sangat rentan, karena kemudian daunnya kemudian akhirnya bisa mengering, ya, bisa mengering total setelah pustulnya penuh, kemudian daunnya kering. Daun yang kering ini kemudian kan mengganggu fotosintesis sehingga mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman atau untuk menghasilkan tongkol, ya. Jadi penyakit ini serius apabila itu tadi tanamannya rentan dan menyebabkan daunnya menjadi kering. Berikutnya yang juga menginfeksi jagung adalah busuk pelepah atau hawar pelepah. Hawar pelepah ini juga ada di padi. Teman-teman bisa lihat di video pengendalian penyakit tanaman padi. Dengan patogen yang menyebabkan adalah Rhizoctonia, ya. Penyebabnya adalah Rhizoctonia ZE. Nah, gejala hawar pada pelepah ini berupa bercak yang besar, ya, hawar bercak yang besar dengan bentuk yang tidak teratur. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa bentuknya itu tidak teratur, gitu ya. Permukaan pelepah bercak jamur berwarna salmon kemudian berubah menjadi abu pudar, bercak meluas dan terpisah-pisah seperti gejala panu dan sering diikuti pembentukan sklerotia, ya, dengan bentuk tidak beraturan. Sklerotia adalah bentuk bertahan dari Rhizoctonia. Jadi dia menggumpalkan hifanya menjadi keras, ya, berbentuk yang tidak teratur, seperti cipratan tanah berwarna putih salmon dan cenderung coklat gelap. Jadi sklerotianya itu bentuknya bisa seperti kotoran ulat atau gumpalan tanah kecil sekali, tidak teratur bentuknya, bulat-bulat kecil berwarna coklat atau hitam. Itu adalah bentuk bertahan dari Rhizoctonia. Jadi kalau teman-teman mau mengisolasi Rhizoctonia penyebab busuk pelepah, teman-teman bisa ambil sklerotianya itu kemudian disinfeksi permukaannya dan ditanam di PDA. Pengendaliannya dengan menggunakan varietas tahan. Memilih varietas dengan pelepah berkurang di bawah batang untuk menghindari perkembangan penyakit, karena penyakit ini gejalanya ada pada pelepah, maka penggunaan varietas-varietas dengan luasan atau lebar pelepah yang lebih sedikit akan membantu dan juga mengurangi penanaman di musim hujan, ya. Berikutnya adalah penyakit gosong. Penyakit gosong ini disebabkan oleh Ostylagomaides. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di foto itu ada tongkol jagung yang mana biji jagungnya itu membesar, sangat besar, berwarna putih dan di dalamnya seperti basah ada berwarna hitam. Pada waktu tertentu nanti akan pecah, ya, bagian yang besar itu akan pecah, atau jika teman-teman pecah sendiri dengan scalpel, dengan pisau atau dengan cutter, teman-teman bisa melihat di dalamnya ada spora berwarna coklat gelap atau hitam. Jadi di dalamnya itu, dalam yang putih itu yang bengkak itu ada spora. Spora ini bisa terbang dan terikut oleh angin. Pengendaliannya adalah menggunakan varietas tahan, segera membuang dan membakar tanaman tongkol yang terinfeksi dan juga menjaga kesuburan tanah menggunakan pupuk yang berimbang. Ini adalah beberapa literatur yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuan mengenai penyakit pada tanaman jagung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.